على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Di antaranya pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita dapat berkumpul bersama di rumahnya dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan untuk bermajlis bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan terusnya kita berselawat kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-11, Al-Hadithul Hadi wal Ishrun, hadis yang ke-11, hadis yang ke-21, Al-Hadi wal Ishrun. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاستقامة والإيمان. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. Hadis yang ke-21 yang disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis yang bertemakan tentang istiqamah dan keimanan. Tentang istiqamah dan keimanan. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan ibn Abdillah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan, katakanlah kepadaku tentang Islam sebuah perkataan. Intinya di sini Abu Amr meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. La as'alu anhu ahad
ahadan ghairak, yang aku tidak perlu bertanya kepada siapapun kecuali kepadamu, kata sahabat tersebut. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Rawahu Muslim. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalam kitab Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan, hadal hadis min badi'i jawami'il kalim allati ikhtassa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan indahnya nasihat-nasihat yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hal ini merupakan salah satu kekhususan, keistimewaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki, yaitu jawami'ul kalim, mengucapkan atau memberikan nasihat dengan ungkapan yang sederhana, ungkapannya yang pendek, tetapi memiliki arti dan kandungan makna yang sangat luas. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat, ketika ingin memberikan pesan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, Bapak Ibu jemaah sekalian, pesan dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, kemudian tidak panjang, tetapi memiliki arti yang sangat dalam. Berbeda dengan kita. Kita kalau memberikan nasihat berjam-jam, Bapak. Tapi orang yang kita nasihati tidak paham. Ya kan? Kita kalau ngasih nasihat putra-putri kita, berjam-jam kita sidang dia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan bagaimana ketika beliau diminta nasihat oleh para sahabatnya, beliau selalu memberikan nasihat dengan ungkapan-ungkapan yang pendek, tetapi ungkapan-ungkapan pendek tersebut memiliki arti yang sangat dalam. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mengandung dua perkara yang merupakan ajaran daripada agama Islam. Yang pertama adalah al-iman, yang kedua adalah al-istiqamah. Yang pertama adalah iman, yang kedua istiqamah. Karena Islam itu hanya terdiri dari dua komponen. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentaatinya dengan menjalankan syariat-syariatnya. Ini inti daripada agama Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada dia, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Al-Imam disebutkan di dalam kitab Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah bahwa hadis ini telah mengumpulkan pondasi agama Islam, yaitu al-iman dan al-istiqamah. Al-iman kita peroleh daripada perkataan Rasulullah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, yaitu berkaitan dengan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian at-ta'ah, setelah beriman, at-ta'ah ini berkaitan dengan
mentaati dan menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan amal, berkaitan dengan salat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan zakat, syariat Islam secara keseluruhan. Dan hadis ini imtithalu kulli ma'mur wajtinabu kulli mahdzur. Hadis ini adalah hadis yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Sehingga hadis ini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan telah mencakup berkaitan tentang hati, berkaitan tentang badan, dan berkaitan tentang ucapan. Hadis ini mencakup semuanya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika disebutkan kata Islam, ketika sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul li fil Islami qawlan." Maka yang dimaksud sahabat yang mulia tersebut adalah fi aqidatihi wa syari'atihi. Beliau ingin bertanya kepada Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang Islam, perihal akidahnya dan perihal syariatnya. Karena kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian akidah kita bermasalah, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Ya, sia-sia. Orang salat 5 waktu tidak pernah tertinggal, tetapi dia memiliki akidah yang salah. Ya, dia masih meyakini ada yang bisa memberikan rezeki kepada dirinya selain Allah. Maka ini akan menyia-nyiakan seluruh amal perbuatannya. Dia masih meyakini bahwa kalau dia menggantungkan raja-rajaan di rumahnya, maka rezekinya akan lancar. Maka ini akan menggugurkan ibadah-ibadah yang dia laksanakan, yang telah ia lakukan. Jadi akidah itu pondasi Bapak Ibu jemaah sekalian. Akidah itu pondasi, dan akidah ini juga harus disertai dengan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan syariatnya. Jadi akidah dan syariat ini harus selaras, berjalan beriringan bagi setiap individu seorang muslim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik daripada pesan dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Yang pertama berkaitan dengan makna istiqamah. Yang pertama berkaitan dengan makna istiqamah. Inna qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Wa qawluhu fi riwayatil ukhra, qul rabbi Allah thumma istaqim, ma'khudh min qawlillahi ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah Anda. Atau di dalam riwayat yang lain
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakanlah Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Sesungguhnya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat dan di dalam surah Al-Ahqaf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atas hal itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun, alla takhafu, seraya mengatakan kalian tidak perlu takut, wala tahzanu, dan kalian tidak perlu sedih. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada takut, rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita ingin mendapatkan ketentraman di dalam jiwa, tidak ada rasa takut di dunia dan di akhirat nanti, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak takut dan kita tidak sedih. Karena kelak di akhirat, orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih itu adalah mereka orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan beriman. Dia beriman saat dia hidup dan dia istiqamah di atas keimanannya. Adapun mereka orang-orang yang meninggal dunia, yang mengakhiri hidupnya tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan merasakan ketakutan selamanya. Maka mereka akan merasakan kesedihan yang abadi, karena mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fi tafsir thumma istaqamu qala lam yushriku billahi syai'a. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah di dalam ayat tadi. Kata beliau adalah lam yusyriku billahi syai'a, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini yang disebut dengan istiqamah. Ada orang yang beriman lalu dia tidak istiqamah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia batalkan keimanannya karena dia memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang menjadikan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak atau tidak Bapak Ibu? Banyak. Orang mengaku beriman kepada Allah, orang mengaku dirinya seorang muslim, tapi sesungguhnya sejatinya dia itu telah membatalkan keimanannya. Ada yang melakukan pesugihan, ya. Ada yang menggantungkan tulisan-tulisan di rumahnya berkeyakinan ini bakal melancarkan bisnis saya. Ada yang menyimpan keris sebagai penjagaan. Ini anak saya mau merantau, ya kan, ke sebuah tempat. Kemudian dikasih bekal keris, berkeyakinan bahwa itu akan memberikan penjagaan kepada dirinya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, hal-hal seperti ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan seorang muslim batal keimanannya. Kenapa? Karena dia meyakini atau karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Keris Bapak Ibu jemaah sekalian, benda, ya,
bagaimana bisa menjaga kita? Lalu tulisan-tulisan kita ada yang menempelkan di depan pintunya, digantungkan. Ada orang bangun rumah, digantungkan di atapnya padi, kemudian apa lagi? Dedaunan dan lain sebagainya. Memiliki keyakinan itu akan melancarkan rezekinya. Maka ini adalah keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan syariat Islam, dan ini bisa menyebabkan kita keluar atau membatalkan keimanan kita tersebut. Meskipun kebanyakan masyarakat umum menganggap hal itu adalah hal yang biasa, karena turun-temurun diajarkan oleh pendahulu-pendahulu. Kalau mau bangun rumah itu harus digantungkan di atasnya padi dan lain sebagainya, dengan keyakinan hal itu akan mampu melancarkan rezekinya. Ini merupakan perbuatan syirik yang harus kita tinggalkan, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Ada orang yang mau memulai bisnisnya, datanglah ke paranormal, ya, dikasih ritual-ritual tertentu, kemudian melakukan ritual pesugihan. Ini juga merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya mampu memberikan rezeki kita itu Allah. Yang hanya mampu memberikan keamanan dan perlindungan kepada kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya. Toh beliau pernah lapar, Bapak Ibu jamaah sekalian. Toh beliau pernah terluka ketika berperang, Bapak Ibu jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Jadi sesungguhnya ketika kita melakukan ritual-ritual yang mengarah kepada kesyirikan tersebut, atau memang sudah masuk dalam kategori kesyirikan itu, sesungguhnya yang pertama kita telah berwacana atau berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian yang kedua, kita telah membatalkan keimanan kita sendiri, karena keimanan seseorang itu bisa batal ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan seseorang itu naik dan turun, dan bahkan hilang sama sekali. Makanya keimanan antara satu individu dengan individu yang lain itu berbeda. Siapa yang sholatnya rajin, sholat sunnahnya tidak pernah bolong, apalagi yang wajib ya, yang sunnah saja tidak bolong, kemudian puasanya tidak pernah tertinggal, maksiatnya semua ditinggalkan, maka semakin dia taat kepada Allah, semakin bertambah derajat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia bermaksiat, dia meninggalkan kewajiban, dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan dia itu semakin berturun, semakin berkurang. Dan bahkan keimanan seseorang itu bisa hilang sama sekali, tidak berbekas, apabila dia melakukan perkara yang membatalkan keimanan tersebut. Di antaranya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Yang masih memiliki pegangan-pegangan, dilepaskan semuanya, dibakar semuanya, ya, dibuang semuanya. Gantungkan tawakal kita hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan keyakinan yang kuat di dalam diri kita, yang mampu memberikan rezeki kita hanya Allah, yang mampu memberikan perlindungan kita hanya Allah. Nah, kalau musim pilpres, kemudian pilkada dan seterusnya kemarin, Bapak Ibu jemaah sekalian, negara kita itu sebetulnya masih kental dengan
klinik. Bukan klinik kesehatan ya, klinik. Ya, masih kental tentang itu. Ya, dan ini hampir di semua lini. Karena kurangnya pemahaman Islam bagi mereka, padahal mereka itu adalah seorang muslim. Ketika dia menginginkan menang ya di dalam pilkada, menang di dalam pilpres, tidak sedikit mereka yang kemudian melakukan ritual-ritual kesyirikan. Ritual-ritual apa? Kesyirikan. Nah, saya ingat betul dulu waktu saya masih pesantren di daerah Jepara, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kalau musimnya pemilihan kepala desa, itu masing-masing calon akan adu kekuatan dukun, adu kekuatan ritual, macam-macam ritual yang mereka lakukan. Ya. Ini semuanya adalah perbuatan kesyirikan, Bapak Ibu jemaah sekalian. Belum berbicara kecurangan ya. Dalam hal klinik ini saja sudah menodai keimanan dan agama mereka. Dan ini sebenarnya tidak boleh terjadi pada diri seorang muslim. Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi yang disebut dengan istiqamah setelah beriman, kata Abu Bakar, adalah lam yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apapun. Wa anhu qala lam yaltafitu ila ilahin ghairuh, dan kata Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu, dia tidak menengok kepada ilah, kepada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia tidak menyekutukan Allah. Wa anhu qala thumma istaqamu ala anna Allaha rabbuhum. Dan kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kemudian istiqamah tersebut adalah istiqamah di atas ucapannya bahwa Allah itu adalah Rabb-nya. Allah itu adalah Rabb-nya. Rabb itu yang memberikan rezeki kepada kita. Rabb itu yang menciptakan kita. Rabb itu yang mengatur kehidupan kita. Rabb itu yang memberikan kehidupan dan mewafatkan kita. Itu yang disebut dengan Rabb, Bapak Ibu jemaah sekalian. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon dengan kata-kata ya Rabbi, Rabbighfirli. Saat itu kita itu semuanya harus faham betul bahwa kita itu sedang memohon kepada Rabb yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, ya, yang memberikan hidup dan akan mewafatkan kita, dan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Kalau kita paham ini betul, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi kepada diri kita selama kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu tenang. Kenapa? Karena dia itu yakin bahwa kehidupannya itu yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang beriman. Allah takhafu wala tahzanu. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Diriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattab ketika beliau mengatakan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, kata beliau adalah istaqamu ala ta'atihi lam yarwahu rawghan al-tha'lab wal murad min hadhihi al-aqwal al-istiqamah ala at-tauhidil kamil. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkaitan dengan istiqamah setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah
istiqamah terhadap tauhid yang sempurna. Istiqamah terhadap di atas tauhid yang sempurna. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sempurna, Bapak Ibu jamaah sekalian. Harus sempurna. Karena kalau tidak sempurna batal tauhidnya. Ya. Orang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada malaikat Allah, maka keimanannya itu batal. Karena harus sempurna. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman terhadap Al-Quran, tapi ternyata tidak beriman terhadap hari kiamat, hari akhir, maka keimanannya juga batal. Tidak dianggap sebagai orang mukmin. Jadi tauhid dan keimanan itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna, batal. Tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Enggak boleh abu-abu, Bapak Ibu jamaah sekalian. Hari ini masuk masjid, melakukan salat, dapat undangan ke gereja, datang ke gereja, salat bersama mereka. Ini juga membatalkan keimanan dia. Tidak boleh. Mengatakan semua agama itu sama, ini juga tidak dibenarkan di dalam agama kita. Dan ini juga membatalkan keimanan kita. Ya, keyakinan bahwa mengatakan semua agama itu sama, ini adalah keyakinan yang mampu membatalkan agama kita. Kenapa Bapak Ibu jemaah sekalian? Karena ketika kita mengatakan semua agama sama, artinya kita membenarkan ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan semua agama sama, berarti kita membenarkan Tuhannya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Nasrani yang mereka anggap sebagai Tuhan tersebut. Berarti kita membetulkan mereka, membenarkan mereka. Berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah akidah yang harus kita miliki, bahwa agama yang benar, yang hak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya berapa? Hanya satu, yaitu Islam. Dan kita tidak boleh ragu di dalam memiliki keyakinan tersebut, karena keraguan kita akan mengantarkan batalnya keimanan dan keislaman kita. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kemudian pelajaran yang kedua adalah la budda min taksirin fil istiqamah, bahwa seseorang di dalam istiqamah tersebut, di dalam istiqamah tersebut, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, pastinya terdapat kekurangan-kekurangan. Pastinya terdapat apa? Kekurangan-kekurangan, karena manusiawi. Tiba-tiba hari ini kita futur, ya kan? Ya, tidak mau datang sholat ke masjid, sholatnya jadi di rumah misalnya. Ya. Atau tiba-tiba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang pasti terjadi kepada diri atau individu setiap manusia. Ya, mengalami rasa futur. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha luas ampunannya, maka setiap kali kita oleng, setiap kali kita melenceng daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam ayatnya, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh.
istiqomahlah kepadanya, kemudian mohon ampunlah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa setiap individu pasti ada masanya dia itu futur, manusiawi, futur, males-malesan, ya, yang harusnya hadir di majelis ilmu kemudian malas. Ini kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala sempurnakan keistiqomahan kita lagi di dalam ketaatan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentunya tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini kecuali mereka pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ia sengaja maupun yang ia tidak sengaja, yang ia sadari maupun yang tidak ia sadari. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk setiap hari itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari itu kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap hari bisa jadi kita itu melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disengaja maupun tidak. Ya. Ada kesalahan-kesalahan yang kita sengaja dan ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sengaja. Ini kita harus segera menyesali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ampunannya lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Ya, banyak orang-orang yang tidak berani berangkat umroh, tidak berani berangkat haji. Alasannya, saya masih banyak dosanya. Ini alasan yang tidak benar, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ayo ke masjid, janganlah aku masih kotor, ya kan? Justru kotornya itu dibersihkan dengan ibadah. Justru masa kelam kita itu kita putihkan dengan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi bukan malah kita takut untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya di dunia ini tanpa terkecuali. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun itu, termasuk dosa kesyirikan. Kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika kita belum sempat bertaubat, padahal kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meninggal dunia, maka ada satu dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kesyirikan. Orang yang meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih hidup, dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul bertaubat kepadanya. Ya, ada yang pernah membunuh orang. Ya, ada yang pernah mencuri, ada yang pernah makan riba. Ya. Ada yang pernah meninggalkan sholat sekian tahun, meninggalkan puasa sekian lamanya, dan berbagai macam dosa-dosa. Ada yang pernah melakukan kesyirikan kepada Allah selama kita belum meninggal dunia, Bapak Ibu jemaah sekalian.
semua bentuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan saat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepadanya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu pun mereka melakukan kemaksiatan dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kalau kita mau bertaubat, kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan tersebut, sebesar apapun dosa tersebut. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, tidak perlu meragukan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya adalah istiqamatul qalbi dan istiqamatul lisani. Istiqamah itu juga harus hatinya dan juga harus lisannya. Ini juga harus istiqamah Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Karena hati inilah pusat daripada seluruh anggota tubuh kita. Bisa jadi orang itu mengaku beriman secara lisan, tetapi ternyata hatinya itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perbuatan orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lisan itu juga harus istiqamah. Kenapa? Karena lisan itu adalah cermin daripada hati kita. Apa yang keluar dari lisan kita itu adalah cerminan hati kita. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, keimanan di dalam agama kita itu harus selaras antara lisan, hati, dan seluruh anggota badan. Harus selaras itu, nggak boleh berbeda. Ya, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya meyakini la ilaha illallah, lalu seluruh anggota badannya tunduk kepada Allah yang telah mewajibkan untuk beribadah kepadanya. Ini yang disebut dengan keimanan yang sebenarnya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, jadi pesan dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sederhana dan singkat, tetapi memiliki kandungan yang sangat dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, memerintahkan kita, memberikan pesan kepada kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita beristiqamah di dalam ketaatan. Kalau kita mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita istiqamah di atas ketaatan tersebut, maka insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala yang melimpah kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganjar kita dengan ampunan dan surganya kelak. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, alla takhafu wa la tahzanu. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan, kelak orang-orang yang meninggal dunia dan dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia istiqamah di atasnya, nanti ketika dia meninggal dunia, turun seorang malaikat mengatakan kepada dirinya, alla takhaf wa la tahzan. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir, enggak perlu sedih. Kenapa? Karena dia telah berhasil melewati ujian di dunia ini, Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi sekarang ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diuji 30 tahun, ada yang diuji 40 tahun, ada yang diuji 60 tahun, ada yang diuji 70 tahun, beda-beda ujiannya. Tapi semuanya akan mengakhiri kehidupan ini. Jadi yakinlah bahwa
kesusahan yang sedang kita alami di dunia ini akan berhenti, akan berakhir, Bapak Ibu jemaah sekalian. Begitu pula kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini, yang Allah titipkan kepada kita, itu juga akan berhenti. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sesungguhnya, maka kita harus beriman kepada Allah, kemudian kita istiqamah. Kalau ternyata selama kita hidup di dunia Allah uji dengan kesusahan, kepayahan, Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa itu akan ada waktunya. Kita akan berhenti daripada ujian ini semuanya, cepat maupun lambat. Jadi orang yang beriman tenang, Bapak Ibu jemaah sekalian, tidak ada kesusahan yang abadi di dunia ini, dan juga tidak ada kebahagiaan yang abadi di dunia ini. Kebahagiaan yang abadi hanya akan dimiliki oleh mereka orang-orang yang beriman lalu istiqamah, dan dia meninggal dalam keadaan istiqamah dan beriman tersebut. Dan kesusahan yang abadi yang tidak ada henti-hentinya adalah kesusahan yang didapatkan mereka orang yang meninggalkan dunia ini tidak dalam keadaan beriman dan tidak istiqamah di atas keimanannya tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Silakan. Izin bertanya, apakah mengamalkan suatu amalan dan meyakini amalan ini bisa membatalkan keimanan? Misalkan sebelum masuk ke rumah dan mengamalkan membaca suatu ayat yang dikutip dari Al-Quran dan mengulangi ayat tersebut dengan jumlah tertentu. Apakah dengan meyakini perbuatan tersebut bisa mendatangkan ketentraman di dalam keluarga? Yang pertama. Yang kedua, apakah membiarkan kemungkaran yang terjadi di depan mata kita itu dapat membatalkan keimanan? Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Apakah termasuk perkara yang membatalkan keimanan kita ketika kita mendawamkan, melanggengkan, melakukan terus-menerus sebuah amalan? Contohnya tadi membaca ayat Al-Quran ketika masuk rumah, padahal itu tidak ada ajarannya dalam Islam, gitu kan? Jawabannya, pertanyaannya. Jawabannya Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, di dalam agama kita dilarang keras, tidak diperbolehkan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah itu adalah doa. Berdoa atau memiliki keyakinan tertentu. Kecuali hal itu bersumber dari Al-Qur'an dan bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bersumber dari Al-Qur'an, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang muslim tidak perlu ragu untuk meninggalkannya. Tidak perlu ragu untuk meninggalkannya. Bagaimana kalau yang dibaca itu ayat Al-Qur'an? Bagaimana kalau yang dibaca itu ayat Al-Qur'an? Tetapi tidak ada perintahnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini masuk dalam kategori bid'ah. Maka ini masuk dalam kategori apa? Bid'ah. Misalnya kita mewajibkan membaca surah ini sekian kali. Kita yakini ini akan memberikan ketenangan di dalam diri kita, padahal itu tidak ada ajarannya dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini masuk dalam kategori perkara yang baru di dalam agama, atau istilahnya adalah perkara bid'ah. Dan ini adalah perbuatan yang harus kita tinggalkan, Bapak Ibu jemaah sekalian. Karena di dalam agama Islam itu tidak boleh kita membuat syariat baru kecuali
Hal itu memang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kecuali yang memang kita baca itu adalah ayat-ayat yang memang terkandung doa di dalamnya. Lalu kita baca doa tersebut ya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, maka jawabannya ini tidak masalah. Dan sangat dianjurkan. Sebagian daripada doa-doa maksurah itu adalah doa-doa yang kita ambil dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Tapi tidak boleh kita mewajibkan harus sekian ribu kali. Dari mana aturan itu? Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi kita tidak boleh menganggap perkara baik kecuali perkara itu dianggap baik oleh agama kita. Ya, kita tidak boleh menganggap perkara itu baik kecuali perkara itu dianggap baik oleh agama kita. Ya, contoh salat subuh syariat Islam itu mewajibkan kita hanya 2 rakaat. Lalu kita ingin lebih baik lagi, saya tambah salat subuh menjadi 5 rakaat. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Inilah yang dimaksud perkara bid'ah. Dan ini sangat terlarang di dalam agama kita. Fa inna kulla bid'ah dhalalah. Bid'ah itu di dalam agama kita hanya diperbolehkan dalam perkara-perkara duniawi. Boleh enggak bid'ah dalam perkara duniawi? Boleh. Dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis ya, tidak ada speaker Bapak Ibu jemaah sekalian. Sekarang ada speaker. Boleh atau tidak? Boleh, karena ini adalah duniawi sebagai wasilah. Boleh, tidak ada larangannya. Makanya sebagian masjid-masjid kalau kita pergi di tempat-tempat tertentu ya, mempertahankan azannya sampai sekarang tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan mic. Ada enggak itu? Ada kan? Ini salah. Justru itu yang salah. Kalau duniawi itu berkembang, makanya sampai sekarang ada orang yang memiliki pemahaman bahwa sholat itu tidak boleh di atas sajadah, tidak boleh di keramik Bapak Ibu, harus langsung tanah. Karena dulu masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tanah. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau lihat hadis seorang badui Arabi yang kencing di pojokan kemudian dimarahin oleh para sahabat, ya kan? Para sahabat justru ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah perintahkan? Siram. Menunjukkan apa? Setelah disiram itu merembes ke bawah. Itu kondisi masjid Rasulullah saat itu. Enggak ada lampu-lampuan seperti ini. Makanya orang-orang munafik itu ketika sholat subuh tidak pernah datang. Kenapa? Karena subuh tidak kelihatan siapa yang datang, siapa yang tidak. Perkara duniawi Bapak Ibu jemaah sekalian kita boleh mengembangkan secanggih-canggihnya. Dulu belum ada handphone, ya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berangkat ke masjid jalan kaki terkadang menunggangi onta. Kalau sekarang orang suruh menunggangi onta, ya enggak. Sekarang apa? Avanza, ganti motor, sepeda. Ini hal yang dibolehkan di dalam agama kita karena berkaitan dengan apa? Duniawi. Tapi kalau berkaitan tentang ajaran Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma akmaltu. Sudah final Bapak Ibu jamaah sekalian. Sudah sempurna. Demi Allah, sesungguhnya kita mau menjalankan semua perintah-perintah dan meninggalkan semua larangan-larangan di dalam agama Islam. Pasti waktu kita habis untuk melakukan hal itu, melakukan ketaatan itu. Maka tidak perlu kita membuat perkara-perkara yang baru. Jadi kalau ada yang diajari oleh seseorang yang dianggap tokoh, amalkan bacaan ini 1000 kali, ya kan? Tanyakan sumbernya dari mana. Itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Kalau beliau tidak bisa menjawab sumbernya, oh ini ijazah daripada Kiai Fulan, daripada Habib Fulan dan seterusnya, maka Bapak Ibu tidak perlu ragu-ragu untuk tidak mengamalkannya. Ya, kalau ingin
kalau ingin selamat mengamalkan zikir, zikir yang terbaik adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran, tidak ada tandingannya, udah itu. Ya, insya Allah Allah akan berikan ketenteraman, ketenangan kepada diri kita. Baca itu dari surah Al-Fatihah dari sampai surah An-Nas. Bikin wiridan setiap jam sekian saya wajib membaca 3 ayat. Terus berlanjut hatam balik lagi. Tidak ada zikir yang lebih baik daripada itu, Bapak Ibu jemaah sekalian. Dan itu jelas-jelas diperintahkan di dalam agama kita. Ya, adapun apakah sampai membatalkan keimanan? Jawabannya tidak. Ya, jadi ada perkara-perkara bid'ah yang mukaffirah, membatalkan keislaman seseorang, ada yang tidak mukaffirah, tidak sampai membatalkan keimanan dan keislaman seseorang. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian yang kedua, apa tadi? Yang kedua, apabila kita melihat kemungkaran terjadi di depan mata kita. Nah, apabila kita melihat kemungkaran di depan kita, maka kewajiban kita adalah merubahnya. Apa itu merubahnya? Bagaimana? Merubahnya dengan kekuatan kalau kita memiliki kekuatan tersebut. Contoh nih Bapak Ibu jemaah sekalian. Salah satu di antara kita adalah seorang DKM masjid misalnya. Kita melihat ada kemungkaran di masjid, maka yang paling berhak melarang kemungkaran tersebut siapa? DKM. Karena memiliki apa? Kekuasaan. Seperti negara yang berhak, ya, yang berhak menghilangkan semua bentuk kemungkaran, adanya dilegalkannya miras, dilegalnya perzinaan, dilegalkannya perjudian. Siapa yang paling berhak memberantas itu? Penguasa yang memiliki kekuasaan. Kalau kita memiliki kekuasaan tersebut, maka kita wajib menghilangkan kemungkaran tersebut. Ya, tapi kalau kita tidak memiliki kekuasaan tersebut, setidaknya kita memberikan nasihat. Ya, kita memberikan apa? Nasihat dengan ucapan kita. Kalau nasihat pun kita tidak mampu, bisa jadi orang tersebut kalau kita nasihati kita malah dihajar, ya kan? Dan kita tidak berani, kita tidak mampu. Maka yang paling lemah adalah kita mengingkari dalam hati kita. Tapi selama kita bisa melawan kemungkaran tersebut, menghilangkan kemungkaran tersebut, maka kewajiban bagi setiap individu seorang muslim adalah menghilangkan kemungkaran yang ada di depannya. Jadi perlu juga orang-orang muslim ini memiliki wewenang, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya kan? Makanya kita doakan semoga orang-orang yang mendapatkan amanah menjadi pemimpin bagi negeri kita ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang selalu memberikan pembelaan terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan pemimpin yang memang benar-benar memihak kepada agama Islam dan benar-benar pemimpin yang mampu membawa negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldah negara yang baik dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni warganya, mengampuni penduduknya. Itu harapan kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, apa yang kita baca di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan semangat kita di dalam memperbaiki dan meningkatkan keimanan kita serta memperbaiki dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan bacaan kafaratu al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asik, sehat Pak.